Nah, kali ini narasumber kita putra-putri batik. Terutama 2025 ya, Banten ya. Betul. Putra-putri batik Banten 2025. Nah, ini pas nih pakai baju batik ya. Oke, boleh perkenalan dulu dong, silakan. Dari siapa, ladies first dulu ya? Ya. Aku Azra Nafisya Yolanda. Ya. Kebetulan kesibukan aku sebagai mahasiswa keperawatan. Mahasiswa keperawatan. Iya, betul Oke. sekali. Kebetulan di sini jabatan aku sebagai Putri Inteligensia. Inteligensia. Ya. Ya. Oke. Tadi keperawatannya di mana? Aku di Stikes Banten kok. Di Banten. Iya, Oke. betul. Kira Banten ya. Oke, kalau putranya nih. Salam kenal kok. Ya. Saya Fauji Firman Ramadhani, akrab dipanggil Rama. Saat ini sedang bekerja di perusahaan Nike sepatu. Oke. Dan juga Nike. berkuliah di Universitas Pamulang jurusan Ilmu Komunikasi S1. Pamulang S1. Oke. Nah, di ajang kompetisi ini apa yang menjadi alasan kalian berdua nih untuk ikutan ajang kompetisi ini nih? Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kalau untuk aku sendiri, aku pengen coba experience baru di luar bidang aku sebagai mahasiswa kesehatan. Aku sedikit, menurut aku dunia kebudayaan batik lagi lumayan disorot sama pemerintah. Jadi kenapa aku ikut kejadian ini? Karena pemerintah lagi nyorot batik. Lagi nyorot batik. Iya. Tahunya dari mana? Maksudnya tahu kompetisi ini, ajang kompetisi ini? Kemarin kebetulan aku ada kenalan sebelumnya, tapi itu duta batik di DKI. Oh, duta batik DKI. Iya, betul. Terus beliau merekomendasikan untuk ikut di Duta Batik Banten. Karena kebetulan untuk Duta Batik Banten ini kita yang pertama perdana. Oh, Betul. pertama perdana. Wih, mantap. Oke, itu jadi ikutan alasannya. Kalau kamu sendiri gimana? Untuk Rama pribadi, selain mencari pengalaman baru dan juga menambah wawasan tentunya, dan Rama juga tertarik sama kain batik terutama di Banten, karena mungkin kain batik di Banten itu jarang dilihat orang. Karena kemungkinan banyak yang seperti batik yang ada di Jawa-Jawa sebelah sana. Karena mungkin Banten ini masih kurang. Jadi Rama tuh ingin mengembangkan batik Banten bisa berkembang ke nasional seperti itu. Bisa dikenal banyak orang intinya. Iya. Nah, pengalaman experience apa nih saat kamu ikutan ajang kompetisi ini nih? Nah, mungkin bisa diceritakan nih di podcast ini nih. Silakan. Iya. Kalau buat aku sendiri lebih banyak tahu batik Banten, kebudayaan Banten. Kayak misalnya kan setiap daerah kita kan punya batik, ternyata aku pun baru tahu kayak ternyata batik Banten itu bukan cuma tapak kebo loh, ternyata setiap kecamatan itu punya batiknya sendiri. Oh, setiap kecamatan. Iya, betul kok. Jadi benar-benar di Duta Batik ini kita banyak belajar tentang namanya itu motif batik di daerah kita. Motif batik ya. Iya, betul. Oke, emang kalian juga suka tentang batik ini ya? Suka banget ya? Karena tertarik kok, karena motif batik itu kan kita lihat dari filosofinya yang terkait dalam filosofi itu. Karena setiap gambar, setiap sentuhan di batik itu tuh mengandung filosofi dan arti tersendiri dari setiap desa. Betul banget dong, pasti dong. Setiap ini kan pasti ada. Gitu. Kayak tadi kan kamu tahu setiap tempat pasti beda-beda. Nah, mana yang menurut kamu paling menarik? Kemarin aku ngambil contoh kain itu Gebang Wareng. Kebetulan aku juga baru tahu ya kalau itu sempat dipakai salah satu partai politik di Malaysia kok. Oh ya? Tahun 2012. Betul. Dipakai gitu ya? Iya, betul. Oh, tapi diklaim gitu. Ya, kita nggak usah bahas itu. Nanti panjang ya. Rebutan. Jadi panjang ya. Oke. Jadi seperti pakai itu. Jadi, nah inilah banyak ternyata budaya khususnya batik ini dari setiap daerah masing-masing ya, punya story ceritanya masing-masing. Dan itu nuansanya lebih ke apa sih? Kalau untuk batik Gebang Wareng ini itu lebih menceritakan cerminan dari
daerahnya itu kayak misalnya kebiasaan dari daerah saya sendiri itu Kabupaten Tangerang. Itu kalau nggak salah ada hewan endemiknya namanya ayam wareng. Ayam wareng. Ayam wareng itu kalau nggak salah ayam jantan. Kebetulan di sana dulunya banyak yang melakukan sambung ayam, adu ayam ya. Iya, itu filosofinya itu mencerminkan kalau kita ini orang-orang yang tegas, galak seperti itu. Terus ada gebang itu adalah pohon seperti palem yang lumayan banyak di daerah kabupaten. Seperti itu sih kok. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Aku kebetulan aku kemarin membawakan salah satu batik dari Baduy kok. Baduy? Iya betul. Jadi ternyata Baduy itu punya banyak motif ternyata. Jadi Rama tuh kemarin menampilkan batik angklung Buun Emas. Angklung? Ya, jadi itu simbolisasi dari musik angklung yang digunakan masyarakat Baduy untuk upacara adat dan juga upacara dalam pertaniannya tersebut. Iya. Nah, tadi kalau setelah kamu ikutan nih di kompetisi ini, kedepannya apa sih yang menjadi tugas sih? Ya, tugas dari kalian berdua nih. Ya kan, secara pemilihan udah kelar. Ini apakah nextnya ke nasional atau terus apa yang menjadi tugas kalian? Silakan. Kalau untuk aku sendiri mungkin lebih memperdayakan UMKM ya, memperkenalkan batik Banten itu sendiri, biar orang-orang tahu kalau misalnya daerah kami juga punya batik. Silakan, Rama. Ya, kalau untuk Rama lebih untuk mempersiapkan ke nasional. Persiapkan nasional. Jadi Rama juga butuh bantuan dan support dari Dinas Banten ya, terutama untuk mendukung kami supaya bisa menuju ke nasional dan juga bisa memperkenalkan batik Banten ke nasional seperti itu. Oke. Nah, kan udah nanti persiapan nasional nih, ya kan? Udah ada persiapan untuk nasional nggak? Mungkin apa yang akan dibawakan persiapannya nih untuk menuju nasional? Karena pasti kan pasangan ini kan putra-putri batik Banten nih kan menuju nasional nih. Apa yang disiapkan? Untuk persiapannya tentu mental, yang paling pertama mental sih, karena provinsi dan nasional tentunya berbeda, dan juga perkembangannya juga pasti akan beda. Kita dari berbagai provinsi yang hadir nanti di Surabaya. Untuk persiapan sendiri, Rama sudah mempersiapkan kain-kain batik yang ada di Banten untuk diperkenalkan, dan juga membawa advokasi Rama yaitu 3M, yaitu memakai, menampilkan, dan juga menjaga. Mungkin dari 3M itu mungkin dilihat orang, itu simple banget ya, tapi dari artinya itu mungkin orang lain belum tahu, makanya ini Rama ingin bawa ke nasional seperti itu. Gimana? Siapa deh? Kalau aku sih nggak ke nasional kebetulan. Ya, Hmm. Jadi tugas aku itu untuk menjalankan advokasi di dalam daerah sendiri itu di Provinsi Banten. Jadi untuk memperkenalkan dan membantu UMKM dalam pemasaran batik Banten. Jadi biar dari dalam provinsi juga menggunakan batik Banten, bukan dari batik luar. Oke, sip. Dah di Victoria Square kan sering juga ada bazar gitu. Betul. Pernah tahu ya? Tahu. Tahu ya. Nah, itu juga bisa jadi ajang ya untuk kalian bisa campaign ya sesuai advokasi gitu kan. Atau juga jadi memperkenalkan secara personal ya kan, secara personal jadi banyak orang yang kenal kan. Nanti mungkin bisa didukung ataupun diketahui oleh banyak orang lah. Ya, nah mungkin saya ingin mengundang nih teman-teman bisa hadir di sana ya kan. Apalagi kan banyak ketemu brand-brand ataupun banyak dari yayasan-yayasan lainnya kan. Betul. Jadi bisa saling support ya satu sama lain. Oke, kalau talent sendiri nih kalian berdua punya talent apa nih? Silakan dari ada hobi atau talent? Kalau aku kebetulan di bidang tarik suara, menyanyi. Tarik ya suaranya. Oke, nyanyi lagu apa yang bisa dibawakan? Yang aku biasa bawakan sih lagu pop. Lagu pop ya, oke. Sama lagu-lagu nasional aja sih. Lagu nasional, oke. Rama gimana? Betul, Rama mungkin di talent yang di editor ya, editor video. Edit video juga kameramen, karena di kampus Rama sendiri, Rama tuh happy banget sama kegiatan tersebut, jadinya seperti kayak
oh ini mungkin hobi saya gitu. Dan kemarin That's juga good, yeah. Dan kemarin juga sempet menampilkan 4 tarian gitu, 4 tarian juga daerah di Indonesia buat talent di ajang provinsi ini. Oh keren. Iya berarti ya tadi bisa ngedit untuk kamera sendiri berhubungan sama media sosial juga. Betul, ya pasti diposting kan ya. Betul. Iya ini penting sekali kan zaman now kan. Iya bener. Iya teman-teman punya talent atau punya keunggulan kan mesti disiarkan gitu kan ya. Lagi kamu nyanyi kan. Iya betul kok. Iya mesti sering-sering kolaborasi nih. Iya. Kayak ngerekam dia nyanyi. Iya. Mau bikin video klip di sini bisa. Iya kan? Iya, ini kan sukanya kamera dan edit kan, pas dong. Ini suka nyanyi. Kalau bisa kamera nggak ada objeknya susah. Betul. Ada objek nggak ada videonya susah. Ya, jadi bisa saling kolaborasi karya bersama gitu kan ya. Tempatnya bisa pakai di Victoria Square juga. Ya kan? Oke. Nah, apa yang menjadi target dari kalian next ini? Kalau kamu sendiri gimana? Untuk target ya mungkin semoga advokasi aku berjalan dengan lancar, di mana banyak UMKM yang dilirik sama pemerintah, terutama batik, karena pemerintah untuk daerah saya mungkin kurang melirik untuk batik daerah saya. Jadi saya harap setelah saya menjadi putri batik, banyak UMKM yang terbantu oleh saya sih. Iya. Kalau saya usul ya gitu ya, kalau bisa bantu UMKM juga. Betul. Jadi bantu masarin gitu kan. UMKM pasti kan punya produk, karena mereka pasti pusing ke produk ya. Gimana develop produk kan. Nah, saya rasa teman-teman sebagai anak-anak muda, apalagi tadi Rama bisa kamera, kamu bisa mungkin nyanyi. Nah, bisa sambil memasarkan batik-batik tersebut misalnya. Kan bisa juga tuh batiknya dipakai, ya kan, di videoin ini batik dari UMKM siapa gitu kan. Itu kan juga buat yang mau beli silakan ya hubungi kontak berikut ini. Mungkin gitu ya. Iya betul. Oke, kalau dari Rama sendiri gimana? Untuk Rama sama seperti Azra meningkatkan mengembangkan UMKM yang ada di Banten khususnya, dan juga targetnya itu untuk Rama dan juga pasangan Rama yang akan ke nasional. Semoga dari kami bisa menampilkan yang terbaik, bisa membawa Banten, provinsi Banten dengan baik dan dan memberikan yang terbaik lah intinya buat provinsi Banten, hasil yang baik buat Banten. Amin. Sukses ya. Oke. Nah, dalam memenangkan kompetisi ini pastikan juga kalian berdua masing-masing punya strategi sukses atau tips sukses ini. Nah, apa yang menjadi tips suksesnya nih? Mungkin dari Rama dulu deh. Tadi asal dulu. Rama silakan. Untuk Rama, tips suksesnya itu update terus diri kalian. Kembangkan apa yang kalian punya. Sekecil apapun talent yang kalian punya itu kembangkan dan jadikan itu sebagai pedang buat kalian maju ke depan. Tips sukses dari aku, keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk coba hal baru dan be yourself, karena sesuatu harus kita lakukan untuk diri kita sendiri, jangan lakukan buat orang lain karena nggak bakal ada hentinya, dan selalu bangga terhadap apa yang kita lakukan sih. Apa yang kita capai kita harus bangga. Thank you so much ya. Sukses buat kalian berdua ya. Pastinya nih masih muda, jalan masih panjang ya kan. Dan mengejar cita-cita impian kan, ya kan. Nah, yang tadi bisa berkolaborasi karena zaman now ini penting sekali kolaborasi, masing-masing menggunakan kekuatannya. Ya kan, satu bisa edit, karena kalau nggak bisa ngedit susah loh. Ya kan, kalau nggak bisa ngedit, 3 hari nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi kalau yang buat editor, 10 menit jadi ya. Betul ya? Kalau agak pusing. Kalau pusing tuh bisa. Bisa. Untuk kamera juga angle-angle gitu kan ya. Ya, sama kamu juga mau di dunia tarik suara ya kan, sambil bantu UMKM lainnya. Ya, sukses buat kalian berdua. Ya, pastinya terus berkarya. Kalau tips dari saya juga terus berkarya nih. Walaupun kadang ya kan tantangan banyak gitu kan, tapi terus saya menghasilkan karya yang terbaik. Ya, siapa tahu dari sana terbuka peluang-peluang. Ya kan, karena sekarang ini zaman now terbuka sekali peluang-peluang. Nah, silakan bisa berkolaborasi juga di Victoria Square. Siap. Ya kan banyak kan tempat, ya kan. Nah, silakan bisa bikin
bikin konten, karena dari sini juga kan bisa membantu kita, ada rumah, apartemen gitu kan, bisa dipasarin juga kan, dapat fee-nya juga kan, lumayan kan, atau sambil bikin ya nyanyi atau apa gitu kan, ya jadi silakan. Ya, oke, sekali lagi thank you so much ya, Rama dan juga Asra, sukses. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang saya bersama Putra Putri Banten 2025. Kita doakan yang terbaik buat generasi anak-anak muda nih yang berkarya, sukses di masa depan. Oke, all the best. Sampai jumpa next episode. Saya Ruberman dan juga teman-teman ada Rama dan Asra. Bye-bye.